Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di Minggu Prapaskah pertama. Kita tetap bersyukur pada Tuhan sekalipun untuk sementara waktu masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi meluasnya wabah corona. Namun tidak mengurangi makna kehadiran Tuhan di tengah kita dan sukacita ibadah yang kita lakukan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Eklesia Kristi Sondak Magani. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Saudara, mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sebagai nats pembimbing di ibadah pagi hari ini yang mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah
Silahkan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau meredam hasratmu, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, datang segera kau dibasuh bersih, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Di Minggu Prapaskah yang pertama yang kami masuki hari ini, saatnya kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Terangi dan kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, agar kami dapat membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Hosiana.
Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 38. Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, menghayati akan kesengsaraan Yesus yang memberi dirinya bagi keselamatan kita. Saudara-saudara, kita hendak diantar oleh firman Tuhan yang pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Bacaan kita, saudara-saudara, merupakan bagian dari pengajaran Yesus yang dikenal dengan khotbah di bukit. Saudara-saudara, khotbah atau pengajaran Yesus itu menggambarkan jenis perilaku yang diharapkan dari mereka yang menjadi warga sejati kerajaan Allah. Yesus menyatakan beberapa tema yang berbeda lewat pengajaran-pengajaran tersebut, antara lain tentang hal menghakimi. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tidak atau jangan menghakimi bahwa warga kerajaan Allah seharusnya tidak menghakimi atau menghukum, mengutuk orang dengan kasar dan kritis. Bacaan kita ini harus kita perhatikan bukan saja pada bagian ayat 37 dan 38, tetapi tidak terlepas dari bagian sebelumnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat 27 sampai ayat yang ke-35, yang berbicara soal perintah untuk untuk mengasihi musuh. Perlu kita ketahui bahwa dalam pandangan bangsa Yahudi itu karena rasa kebangsaannya yang begitu kental, mereka memahami kasih itu terbatas dinyatakan, ditunjukkan hanya kepada orang-orang sendiri. Maksudnya orang sendiri itu apa? Hanya ditunjukkan kepada teman satu suku misalnya, teman sekampung misalnya, teman sebangsa. Jadi hanya lingkup sendiri. Berbeda dengan orang-orang yang disebut orang asing atau orang luar. Jadi saudara-saudara, bahwa kasih kepada sesama manusia hanya berlaku untuk orang-orang sendiri, lingkup sendiri, orang-orang dalam. Nah, Lukas sebagai orang bukan Yahudi, dia menegaskan bahwa Yesus mengingatkan sesama manusia itu bukan orang-orang dalam, bukan semata-mata orang sendiri,
lingkup sendiri, bukan. Yesus justru memasukkan musuh untuk menjadi sasaran kasih atau penerima kasih. Karena musuh juga adalah manusia, manusia yang layak, yang harus dikasihi. Ajaran Yesus itu sangat revolusioner, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan sangat radikal. Karena perintah mengasihi itu bertentangan dengan sifat, dengan watak kemanusiaan kita pada umumnya. Maka itu kemudian menjadi ciri khusus orang Kristen. Mengasihi musuh, itu ajaran Yesus. Bahwa kasih itu dinyatakan tidak terbatas pada lingkup tertentu sendiri di dalam, tetapi keluar, bahkan musuh harus dikasihi. Nah, pertanyaannya pada saat itu, siapa musuh yang dimaksudkan? Pertama-tama tentunya musuh di sini adalah para penindas, para pengikut Yesus pada saat itu. Penindas pengikut Yesus. Nah, dikatakan kita boleh membenci perbuatan musuh itu. Dibedakan ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh membenci perbuatan musuh itu. Tetapi musuh itu sendiri sebagai sesama kita haruslah kita kasihi. Nah, saudara-saudara, apa dan bagaimana kasih kepada musuh itu? Ini penting. Seorang Kristen, dia harus membuktikan keberagamaannya dengan sikap terhadap musuh dan lawan. Sebab demikianlah sikap Allah sendiri terhadap orang-orang berdosa. Bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan juga terhadap orang-orang jahat. Allah memunculkan matahari untuk menyinari bukan saja orang baik, tetapi juga orang jahat. Dan mata Allah juga mengawasi bukan saja orang baik, tapi juga orang yang tidak baik. Nah, itu yang telah Allah lakukan. Maka tidak heran dalam bacaan kita pada saat ini, ayat 36 sebelum 37 dikatakan di situ, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi ayat yang ke-36 sebelum masuk perikop bacaan kita, itu merupakan sebuah kesimpulan. Karena Allah atau Bapamu murah hati, maka kamu juga harus murah hati. Nah, murah hati itu diwujudkan dalam hal apa? Kalau tadi saya katakan kita perlu memahami bagian Alkitab sebelumnya. Setelah itu kita akan masuk pada bagian ayat pembacaan 37 dan 38. Artinya dengan memahami semua itu maka jelas di ayat 37 dan 38 dalam rangka menyatakan kasih pada sesama, musuh sebagai orang yang membenci, yang menyakiti, Yesus katakan, janganlah kamu menghakimi. Jadi jangan menghakimi, artinya terhadap sesamamu manusia, entah dia sahabatmu, entah dia musuhmu, janganlah berlaku sebagai hakim yang mengadili. Engkau bukan hakim, yang hakim adalah Allah. Jadi janganlah berlaku seperti atau sebagai hakim yang mengadili. Kemudian dikatakan juga janganlah kamu menghukum. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan bertindak sebagai hakim yang dapat memberikan putusan bersalah dan kemudian menetapkan ini hukumannya atau ini imbalannya, akibatnya, siksaannya. Saudara-saudara, tetapi dikatakan selanjutnya pada bacaan kita, tetapi ampunilah atau tepatnya lepaskanlah seseorang. Seperti seorang hakim, dia melepaskan orang yang dibebaskannya. Karena apabila kamu murah hati, jadi tidak menghakimi, tidak menghukum,
maka kamu sendiri tidak akan dihakimi dan dihukum oleh Allah. Kamu pun akan mendapat kebebasan dari Allah. Ini ditegaskan pada bacaan kita. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bukanlah jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi orang, bukan. Melainkan janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi Allah. Begitu juga jangan kamu menghukum, supaya apa? Supaya kamu tidak dihukum Allah. Lalu ampunilah, supaya kamu pun diampuni Allah. Apalagi berilah, maka kamu akan diberi oleh Allah. Saudara-saudara, semua dilakukan adalah karena kemurahan hati, karena kasih sayang, penuh kasih sayang. Saudara-saudara, kasih sayang itu kemudian diperjelas di ayat yang ke-38. Ini menyangkut soal praktis, seperti memberi melimpah pada yang memerlukan. Maka Allah juga akan memberi dengan limpah kepadamu di dalam kasih sayangnya. Bahwa betapa melimpahnya kelak kasih karunia atau anugerah Allah terhadap kita, itu bertentangan dengan cara orang-orang yang sering kali mempergunakan, kalau kita beli beras, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang digunakan itu literan. Dan pada saat kita membeli beras, orang mengukur dengan liter, biasanya tidak penuh, tidak dipadatkan. Bila perlu dikurangi. Tapi di sini dikatakan berkat melimpah yang akan diberikan Allah, dikatakan di situ Allah akan memberi suatu takaran yang baik, tidak dikurangi. Malahan di situ dikatakan dipadatkan biar banyak. Bahkan juga dikatakan di situ sampai tumpah keluar. Nah, itu berkat dari kemurahan hati. Itu limpah berkat yang akan kita terima dari kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah berada di Minggu Prapaskah yang pertama. Kita tengah menghayati masa-masa penderitaan Kristus, menyongsong salib dan juga kematiannya. Kita semua diajak untuk merenungkan pada saat ini. Apa dasar dari pengorbanan Kristus? Apa dasar dari penderitaan Kristus? Dari kesengsaraan, bahkan kematiannya di kayu salib. Karena kasih sayangnya yang luar biasa besar untuk kita, untuk manusia. Siapa kita? Orang berdosa, orang yang senang berbuat jahat, orang-orang yang suka melanggar perintahnya, orang-orang yang masih hidup dalam kebencian, melawan Tuhan. Tapi saudara-saudara, pandanglah, Tuhan berkenan. Mestinya kita yang harus mengalami penghukuman, mengalami apa yang disebut penghakiman, diadili, mestinya kita. Tetapi karena kasih sayangnya, dia menggantikan posisi kita, dia menggantikan tempat kita. Dia yang mati di kayu salib demi keselamatan kita. Maka saudara-saudaraku, pesan firman Tuhan dalam bacaan hari ini mau menegaskan, hayatilah cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus bagi kita. Dengan apa? Dengan merespon yang patut, yang semestinya kepada Allah. Coba saudara-saudara, pertanyaan. Apa dasar kita mau menghakimi sesama? Dasarnya apa? Apa dasarnya kita mau menghukum sesama? Apa dasarnya kita tidak mau mengampuni sesama? Padahal setiap hari Minggu kalau kita beribadah, selalu kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Lalu ada bagian, ampunilah kami, seperti kami juga mau mengampuni sesama kami. Tiap minggu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ucapkan itu. Nah, apa dasar kita mau mengampuni? Apa dasar kita tidak berkenan memberi?
tidak peduli kepada sesama. Sekalipun sesama itu adalah orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Orang-orang yang membenci kita, memfitnah kita, merampas hak kita, menjatuhkan kita. Sekalipun itu adalah orang-orang yang membuat kita sempat sengsara, ada dalam bahaya, orang-orang yang tidak suka kepada kita dan seterusnya. Saudara-saudara, bukankah kita juga tadinya adalah orang-orang yang jahat, tapi sudah diampuni, sudah dikasihi, sudah diangkat, dan sudah ditebus, diberikan kelepasan, pembebasan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, layakkah kita? Pantaskah kita? Sepatunyakah kita juga merespon kasih sayang Allah dengan mengasihi mereka? Harus. Bukan menghakimi, tapi mengangkat mereka. Bukan menghukum, tapi merangkul mereka. Bukan mencari keuntungan, tetapi berbagi dengan sesama, dengan mereka yang memerlukan. Karena apa? Sekali lagi, karena kita sudah terlebih dahulu menerima begitu banyak. Dikatakan betapa tinggi dan dalam, luas dan lebarnya kasih Tuhan. Artinya tidak bisa diukur, dan itu kita sudah terima lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelimpahan berkat yang tidak terukur dari Tuhan Allah kita, terlebih keselamatan yang dikerjakan melalui jalan salib oleh Kristus, itu yang harus kita hayati. Sehingga dalam kehidupan kita bersama dengan siapapun, kita juga menyatakan kasih seperti perintah Tuhan. Nah, karena itu pada saat ini di Minggu Prapaskah yang pertama merenungkan kesengsaraan dan penderitaan Kristus, mari kita belajar kembali untuk menjalin cinta kasih tanpa mempersoalkan siapa sesama kita. Dan untuk itu tanggalkan ego diri, tanggalkan kesombongan, tanggalkan keakuan, supaya hidup kita, persekutuan kita bersama dengan sesama diberkati, dikasihi, dan peduli pada mereka yang sedang susah, yang sedang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai dengan hari ini tiap hari kalau kita lihat di televisi ada laporan tentang perkembangan bertambahnya korban atau penderita positif dari virus corona ini. Tapi juga bertambahnya korban jiwa meninggal. Dan di antara mereka Bapak Ibu Saudara-saudara ternyata banyak mereka yang justru bekerja di garda depan. Para dokter, perawat, mereka menjadi korban. Lalu kesulitan, semua orang berseru, rumah sakit berseru, kekurangan alat untuk diri, alat untuk atau pakaian untuk mereka gunakan sehingga dapat menolong mereka supaya tidak terkena virus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah mereka menjadi korban dan mereka menderita, mereka memerlukan pertolongan kita. Firman Tuhan tadi katakan, berilah maka kamu akan diberi oleh Tuhan. Berilah pertolongan, tunjukkan kepedulian, bukan saja mereka tapi juga ada banyak mereka yang kehilangan usaha, pekerjaan, kehilangan piring nasi. Firman Tuhan ingatkan, karena Bapamu adalah Bapa yang murah hati, kamu pun harus murah hati. Dengan tidak menghakimi, tidak menghukum, tapi mengampuni dan memberi. Berbagi kasihlah sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Saudara-saudara, banyak beredar hoax, berita yang namanya hoax berarti itu berita yang tidak benar. Ketika kita juga salah menyikapinya, kita salah
tanpa berpikir dan meneruskannya, itu sudah merupakan satu wujud dari penghakiman atau menghakimi. Dan Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Antar kita sesama pun, dalam persekutuan atau siapapun, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan jangan menghakimi dan jangan menghukum. Nah, apa saja yang kita ucapkan tanpa kita pikirkan, itu juga merupakan sesuatu wujud dari menghakimi dan menghukum. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan dikatakan musuh pun harus dikasihi. Dalam hidup persekutuan kita, mari kita wujudkan kasih itu. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita manusia, itulah yang kita lakukan untuk Tuhan. Dengan demikian penghayatan kita akan kesengsaraan dan kematian Kristus betul-betul kita wujudkan dalam perilaku hidup kita setiap hari. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu ketika kami masih diperkenankan untuk masuk dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Terima kasih kami telah disapa oleh firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk hidup saling mengasihi,
berkemurahan hati, sama seperti yang Engkau telah tunjukkan. Dengan demikian maka kami boleh menyatakan kasih kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan tidak menghakimi, apalagi menghukum, dengan mau mengampuni dan sedia untuk memberi, sebagaimana Engkau telah tunjukkan melalui dan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami semua bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi terlebih pelaku firman-Mu yang setia. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa secara khusus upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona, serta upaya menyembuhkan mereka yang sedang dirawat. Kami bermohon kepadamu, biarlah Engkau menolong setiap upaya yang dilakukan. Engkau juga memberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan. Hanya dengan pertolongan-Mu saja, setiap upaya yang dilakukan pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik. Biarlah ya Tuhan, semua korban yang makin banyak ini, Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka. Dalam perawatan, pengobatan, semua alat yang diperlukan, Tuhan Engkau sediakan. Kami menyerahkan juga pada saat ini mereka yang berada di garda depan, para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani pasien maupun dalam segala sesuatu yang dilakukan terkhusus oleh pemerintah daerah dengan berbagai tugasnya. Biarlah Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau memberikan mereka semua kekuatan ekstra. Engkau memberikan juga mereka kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mereka juga tetap terpelihara, kesehatan mereka pun terjamin, dan dengan pertolongan-Mu, mereka yang berupaya dan bekerja keras ini tetap ada dalam keadaan sehat dan baik. Kami juga berserah kepadamu secara khusus untuk para keluarga yang berduka cita karena kehilangan mereka yang sakit dan menjadi korban virus ini. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka semua, baik yang ada di tengah-tengah jemaat, terlebih juga di tengah-tengah masyarakat. Kami membawa juga mereka yang sedang ada dalam masa isolasi, di rumah maupun di rumah sakit. Dimanapun mereka berada, ya Tuhan Engkau tolong, sembuhkan dan pulihkan kesehatan mereka. Ada banyak hamba-hamba-Mu yang menderita. Kami pertaruhkan mereka dalam segala keadaan mereka di tengah-tengah gereja Tuhan, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam kuasa pemulihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa juga warga jemaat GPIB Kinasi, mereka yang hidup dengan segala yang dijalani, baik anak-anak dalam studi, kerja yang sementara harus berada di rumah, mereka yang sedang dalam masa pemulihan karena sakit penyakit, maupun yang bersukacita karena bertambah usia kelahiran dan perkawinan. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap giat, tekun, dan rajin, dan mereka pun tetap melaksanakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam keseharian hidup, secara khusus di tengah kondisi yang ada sekarang ini. Bapa di surga, biarlah kami di tengah-tengah persekutuan jemaat Kinasi, beserta para presbiter, unit-unit misioner yang ada, kami juga boleh melaksanakan tugas pelayanan kami. Apapun yang dipercayakan, biarlah kami semua melakukannya dengan tekun dan rajin, secara khusus di tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami serahkan pemerintah negara dan bangsa kami. Tuhan berkati. Di tengah pergumulan dan tantangan penyebaran virus corona yang terjadi, biarlah pemerintah bangsa dan negara kami boleh tetap dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya
dan biarlah hikmat Tuhan menguasai mereka. Terima kasih Tuhan, ini kami yang bermohon kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sempurnakan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 81, bait yang pertama dan kedua, Allah sumber kemurahan. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
Saudara kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan cinta-Mu bagi sesama kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, Warta Jemaat Minggu 5 April 2020 sebagai berikut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu, jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu ke Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.